Kita bersama dengan Bang Haji Rhoma Irama. Terima kasih Bang Haji sudah menerima kami, tim Durasi, untuk ngobrol-ngobrol dengan Bang Haji. Alhamdulillah, selamat datang. Terima kasih Bang Haji. Terima kasih sekali. Sebelum ini saya buka dulu untuk menyapa Sobat Media Indonesia. Durasi, dua rasa. Dua sisi. Dua rasa, dua sisi. Itu singkatannya Bang Haji. Dua rasa? Dua sisi. Dua sisi. Karena Dua berdua. rasa, dua sisi. Ya. Bukan dua rasa, dua istri, bukan. Dua rasa, dua sisi. Belum boleh tuh Bang Haji. Belum boleh. Belum boleh atau nggak boleh? Jawab dong, kan istrinya nonton nanti. Nggak boleh berarti. Nggak boleh syuting lagi nanti. Ternyata Bang Haji humoris banget ya. Iya nih. Oh iya, harus gembira, harus humoris. Walaupun sebagai Living legend. humoris tetap dijaga. Berjiwa muda. Humor itu sehat. Umur itu. Bang Haji, yang kita kan datang ke sini kan salah satu yang ingin kita gali itu soal dunia seni kita nih Bang Haji. Oh iya. Yang lagi rame antara pencipta lagu dan penyanyi. Kita nggak usah sebut nama lah, publik mungkin sudah tahu kan gitu. Yang satu minta hak ciptanya dibayarkan, sementara yang satu lagi bilang itu urusan I.O. penyelenggara. Oke. Nah Bang Haji ini kan sebagai yang memang sudah puluhan tahun menggeluti dunia musik, bahkan juga menciptakan lagu-lagu, kira-kira seperti apa sih sebenarnya kita melihat persoalan ini, mendudukan persoalan ini seperti apa? Baik, saya kebetulan jadi ketua LMKN yang pertama. 2015 ya Bang, iya saya ingat. Lembaga hak cipta. Manajemen kolektif nasional. Collecting nasional. Saya di bidang ketua hak cipta, Sam Bimbo di bidang ketua hak terkait. Itu yang pertama LMKN didirikan 2015 ya. Nah, ketika itu kan LMKN tugasnya 3 tadinya. Membuat regulasi, kemudian mengadakan penagihan dan distribusi. Collecting and distribution. Nah, tetapi akhirnya yang collecting ini sebagai kolektor diserahkan kepada LMK, lembaga manajemen kolektif Di daerah-daerah ya. Dan LMKN bertugas sebagai distributor terhadap kepada dari hasil collecting. Jadi nanti semua user ke LMKN. Iya. Kemudian dari sana LMKN memberikan kepada LMK. Nah, LMK lah yang mendistribusikan kepada pencipta. Seperti itu sih aturan mainnya. Saat itu memang belum ada aturan bagaimana performing right, artinya yang dimaksud performing right di sini live concerts itu belum diatur. Bagaimana seseorang menyanyikan sebuah lagu, apakah hak ciptanya dibayarkan oleh Penyanyi tersebut penyanyi atau oleh I.O. itu saat itu belum ada peraturan itu. Nah, ini pun nggak terlalu jelas juga. Sekarang memang peran saya sebagai pengawas LMKN ya. Di antara dengan Enteng Tanamal, dengan Chandra Dausman dan lain-lain. Memang yang saya dengar itu memang sudah ada peraturan ya. Tentang bagaimana collecting royalty di live concerts. Jadi yang membayar itu adalah I.O. ya, penyanyi. Kemudian bukan penyanyi gitu. Jadi event organizer yang kemudian melaporkan mendata lagu-lagu apa saja, kemudian ada persentis yang harus diserahkan kepada LMKN. Nanti LMKN yang mendistribusikannya kepada LMK dan dilanjutkan kepada pencipta. Itu seperti itu sih prosedur yang saya tahu ya. Apakah ini sudah confirm undang-undang itu atau permen itu apa sudah seperti itu? Mohon maaf, saya juga baru dengar kemarin-kemarin ini. Belum secara fix saya melihat hal itu gitu.
Kalau masukannya gimana Bang Haji? Karena ya kita media Indonesia berapa kali menulis soal itu juga dan kita berbicara kepada LMKN. Keluhan mereka itu adalah memang karena mereka tidak dilengkapi dengan tools gitu. Jadi bagaimana seandainya penyelenggara itu tidak patuh membayar? Itu mereka belum punya toolsnya untuk apa nih? Bagaimana menerapkan sanksinya? That's it. Jadi memang sekarang belum ada satu tools, bahkan kalaupun sudah ada permen atau undang-undang, belum tersosialisasikan kan seperti itu. Nah kita memang ada di ranah abu-abu ini sekarang ini. Belum ada sesuatu aturan yang fix tentang live performance itu. Nah, jadi ketika ada keributan ini ya memang bisa terjadi, ya. Nah, kita juga nggak bisa menyalahkan host wrong, host right. Iya. Seperti itu sih memang. Belum ada satu peraturan atau permen atau undang-undang yang clear yang memang tentang itu. Saya dengar sudah ada. Apakah ini peraturan apa baru kesepakatan? Yang nanti pada prakteknya setiap IO nanti itu harus melaporkan daftar lagu yang akan dinyanyikan. Nah, dari sana dia akan menyetorkan secara persentis dari apa yang dihasilkan, gitu. Jadi bukan penyanyi yang membayar kepada pencipta, tapi IO. Ada juga usulan Bang Haji, bahkan ini usulannya dari LMKN sendiri. Sebenarnya mereka sudah minta ini dari 2023. Mereka minta kalau gitu dibuat deh surat keputusan bersama Menteri sama Kapolri. Jadi karena kalau mau nyelenggarain acara kan harus ada minta izin ke kepolisian. Kalau gitu LMKN bertindak sebagai pemberi rekomendasi. Mereka minta seperti itu. Jadi kalau penyelenggaranya tidak patuh membayar, LMKN tidak ngasih rekomendasi ke kepolisian, lalu kepolisian ya tidak mengeluarkan izin membuat acara. Kalau menurut Bang Haji gimana? Apakah itu bisa efektif? Ya, artinya dalam rangka tertib royalti ya, untuk menghargai hak pencipta. Itu memang kita harus mengupayakan berbagai macam model. Seperti apa yang bisa diterima oleh semua pihak. Ya. Memang ada pembicaraan mengenai hal itu bahwa kepolisian sebelum memberi izin keramaian itu harus mencantumkan dari LMKN. Apa sudah selesai belum dengan LMKN gitu kan? Baru dia memberikan surat izin. Tapi itu kan belum terlaksana itu. Ini baru ide-ide saja, baru gagasan-gagasan saja seperti itu. Belum menjadi satu permen atau undang-undang. Nah, saya dengar juga sekarang kan undang-undang hak cipta akan dirubah nih ya. Di DPR kan. Ini saya juga belum dapat undangan RDP dari DPR ya. Kalau Bang Haji mungkin pengalaman sebagai pencipta lagu sudah lebih dari 1000 lagu. Kalau selama ini pembayaran royaltinya bagaimana? Yang diterima? Ya royalti yang sebagaimana biasa saya terima dari LMK. Dari LMKN sebagai kolektor diserahkan ke LMK, kemudian LMK menyerahkan kepada pencipta, seperti itu. Berarti. Tapi yang masalah live performing ini yang memang masih abu-abu. Belum ada peraturannya gitu ya. Belum ada satu aturan yang jelas bagaimana mengkolek royalti dari sebuah live performing. Atau mungkin Bang Haji punya insight, kan masih belum ada aturan yang jelas. Kalau menurut perspektifnya Bang Haji sendiri harusnya bagaimana gitu supaya kekeruhan ini bisa segera berakhir gitu persoalan. Ya, yang pasti begini, bahwa pertama bahwa hak pencipta itu harus ada di dalam setiap event apapun itu. Entah itu recording, entah itu live performance, ya. Entah itu di film dimanapun itu, karena hak cipta ini hak yang melekat pada penciptanya gitu. Dan ketika ciptaannya dilakukan secara komersial, sejujurnya dia harus mendapat hak juga. Kalau ada komersialisasi di dalam penggunaan hak cipta itu,
sangat wajib pencipta mendapatkan haknya gitu kan. Nah itulah munculnya undang-undang hak cipta yang kemarin itu. Kemudian kita sudah membahas berbagai macam aspek teknis daripada pengelolaan royalti pencipta ini. Nah, tetapi dalam konteks live performing ini memang sedang dibahas gitu ya. Belum ada satu undang-undang atau peraturan menteri yang baku, itu belum ada. Dan memang harus itu yang berarti kunciannya di situ ya. Harus ada. Dia harus menerapkan itu, mengkolektif, tapi dia tidak punya nggak sandaran undang-undang itu. Iya. Kalau misalkan kita bicara khusus kasusnya ya, tadi Irfan kan udah bilang nggak usah disebutin namanya lah, tapi semua orang udah tahu kasus yang lagi hangat. Ada masukan nggak untuk kedua belah pihak yang terkait ini mungkin kalau bicara soal kasus itu? Jangan dipermasalahkan, apalagi sampai ke pengadilan ranah hukum ya. Janganlah. Pertama, kenapa? Kita ini sesama seniman, senasib, sesama seniman. Ya mesti harus ada rasa persaudaraan, ada persatuan gitu kan. Jadi kalau sampai ke ranah hukum, karena saya rasa nggak perlu lah. Sejauh itu bisa dimusyawarahkan dan pasti bisa dimusyawarahkan kan. Ya itu tergantung pada siapa dan kenapanya sih. Dan saya menyesalkan ya teman-teman seniman yang memperbesar masalah ini sehingga sampai ke pengadilan, itu saya menyesalkan itu. Sebetulnya nggak perlu sampai segitunya ya. Nggak sampai segitunya ya. Mudah-mudahan didengarkan, karena salah satunya kan beberapa waktu lalu juga sempat jadi tamu podcastnya Bang Haji ya. Atau gini, Bang Haji sebagai yang diseniorkan, dituakan gitu. Mau udah tua banget gue. Masih muda. Beda-beda tipis lah, Bang Haji 17 kan. Apa mau manggil kedua belah pihak jadi mediator kira-kira gitu? Kayaknya lewat podcast aja udah. Ya mudah-mudahan insya Allah bisa saya undang beliau-beliau yang saya cintai. Sehingga bagaimana ini bisa kita selesaikan. Dan astagfirullahaladzim, dan memang harus menjadi bahan buat LMKN khususnya. Juga negara ya. Terutama negara. Dalam hari ini Kementerian Kebudayaan atau Menkumham untuk melahirkan satu undang-undang yang clear ya. Tapi ini saya lihat satu proses sih. Kan kalau nggak ada bencana nggak ada mitigasi kan. Betul. Karena ada kasus, mudah-mudahan permasalahan. Itu ada kasus kan, kemudian menyusul sebuah peraturan yang bisa mententramkan semuanya kan, biasanya ini proses saja saya rasa. Ini tapi di dunia musik nih memang sepertinya sedang banyak polemik. Tadi soal royalti. Nah yang belum lama ini juga kasus band Sukatani, pasti Bang Haji juga udah dengar. Ya dengar. Iya tuh, bayar sampai minta maaf. Disuruh klarifikasi, minta maaf, terus di take down katanya dari Bang Haji sendiri. Secara globalnya melihat itu gimana? Ya astagfirullahaladzim ya. Ini sebetulnya demokrasi artinya kebebasan mengutarakan pendapat, kebebasan berbicara. Itu bukan tanpa batas. Kita diikat oleh nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya luhur bangsa. Ya. Jadi yang namanya kebebasan berpendapat, kebebasan bicara, itu harus membedakan antara kita dan makhluk manusia dan makhluk lain. Ya. Allah mengatakan, terpaksa saya baca Quran nih. Nggak apa-apa Bang Haji kan sekalian pencerahan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dalam bentuk kesemulia-mulianya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian aku jatuhkan dia kepada sehina-hinanya makhluk. Jadi ketika manusia ini, makhluk yang sempurna ini,
dia beriman, berakhlakul karimah, maka kedudukannya lebih tinggi, tertinggi daripada semua makhluk. Termasuk dia lebih tinggi dari malaikat. Tapi ketika dia tidak beriman dan tidak berakhlak, tsumma radadnahu asfala safilin, aku jatuhkan dia menjadi serendah-rendahnya makhluk. Di surat lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat banyak aku lemparkan ke neraka dari bangsa jin dan bangsa manusia. Kenapa? Karena mereka punya pikiran, punya akal, tidak menggunakan akalnya untuk melihat kebenaran. Aku berikan mata, tidak digunakan mata untuk melihat kebenaran. Aku diberikan telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat. Nah, ini jadi kebebasan untuk manusia itu bukan unlimited. Ya. Bahwa mengkritisi sesuatu itu satu amal soleh. Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang sungguh-sungguh menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada hal yang ma'ruf, yang positif, dan mencegah kemungkaran. Ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini kita dibenarkan untuk mengkritisi, menyerukan kepada yang baik, mencegah kepada kemungkaran. Tetapi caranya juga diberikan oleh Allah. Bagaimana? Ud'u ila sabila rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana. Bil hikmah biasanya dengan argumen, dengan dalil, dengan ilmu, sehingga meyakinkan. Dan dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Seandainya terjadi perdebatan, berdebatlah dengan cara yang terbaik. Jadi kebebasan bicara, kebebasan berpendapat ini bukan nggak ada koridor. Ya. Karena kita manusia, makhluk yang mulia yang dibatasi oleh nilai-nilai halal dan haram, boleh dan tidak. Gitu. Tapi kalau ada yang bilang juga Bang Haji merefleksikan, dulu Bang Haji juga kan seseorang yang kritis terhadap pemerintah lewat lagu-lagunya. Betul. Bahkan dulu yang dihadapi ya lebih berat daripada yang dihadapi musisi saat ini ya. Dulu. Sekarang perhatikan. Lagu kritik saya misalnya Hak Azazi. Ya. Hormati hak azazi manusia. Forsa. Karena itu fitrah manusia. Ada dalil. Kebebasan itu fitrah. Nah tadi yang bil hikmah itu dengan argumen. Ya. Tuhan saja tak memaksakan apa yang kehendaknya. Itu dalil namanya. Ketika kita mengkritisi sesuatu, harus ada dalil. Yang kedua misalnya lagu Indonesia. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu juga pakai dalil. Dalilnya adalah Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 3. Ya. Sesungguhnya tanah, air, dan kekayaan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan oleh sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kan dalam lirik Indonesia itu hijau merimbuni daratannya, membledar kelilingnya. Negara bukan milik golongan dan juga bukan milik perorangan. Seluruh harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Namun hatiku selalu bertanya-tanya, kenapa kehidupan tidak merata? Yang kaya makin kaya, yang ada realitas yang kaya, tapi ada dalil. Jangan makin kaya, kenapa? Itu dilarang oleh Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 3.
Jadi di sini dalil perlu. Itu yang dimaksud ud'u ila sabil rabbik bil hikmah. Dengan bijaksana, dengan dalil, dengan argumen. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik, bukan caci maki. Kalau menurut Pak Haji yang ada nggak lagu saya yang caci maki? Harus ditanyakan kepada Pemret saya. Forsa sejati. anak buah Rhoma Irama. Coba kita tes, ada nggak Bang Kohar? Nggak ada, berarti. Judi menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan, bohong. Itu ada dalil, ada larangan dalam Quran, ada dalil bahwa apa yang dikatakan bohong itu memang benar bohong. Ada dalil dan nggak caci maki kan, kurang ajar tuh bandar juga kan, nggak ada gitu. Artinya ada astagfirullahaladzim, mengkritik konstruktif boleh dan bagus, tapi bil akhlakul karimah, bil data, by dalil. Bang Haji, kalau yang sebut spesifik yang dilakukan Ben Sukatani ini berarti nggak sesuai koridor itu tuh, nggak by dalil. Saya nggak membahas seseorang dan satu grup, nggak, secara umum aja seperti itu ya. Secara umum bahwa kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat itu dilindungi undang-undang, bahkan dibenarkan oleh agama. Tetapi itu tadi koridornya harus by dalil. Bil hikmah, dengan dalil dan bijaksana, wal mau'izatil hasanah. Ketika Musa dan Harun diperintahkan ke menasihati Firaun, wa qula lahu qawlan layyinan, datanglah kepada Firaun, mereka itu toghut untuk melampaui batas. Firaun itu datang nasihatin dengan ucapan yang baik. Itu agama ya, dan republik ini didirikan dengan nilai-nilai agama sebetulnya. Nah, kalau bicaranya Bang Haji, tadi kan memang walaupun mungkin nanti banyak musisi muda yang merasa ini ya kurang populer, tapi ya memang itu yang seharusnya ada dasar argumennya. Itu tadi dari sisi musisinya. Kalau dari sisi negaranya, dari sisi para pemilik kekuasaan, ibaratnya kan dari yang dihadapin Bang Haji dulu tahun 73 sampai saat ini pun masih bisa ada musisi diintimidasi, dicekal. Ya, saya lebih dari itu kan dulu. Iya. 11 tahun ya Bang Haji dicekal ya? 11 tahun di ban. Di sidang juga kan pernah. Lagu Indonesia itu di sidang. Tapi itulah ketika kita berargumen dengan bersuara dengan argumen, ya, penguasa tidak bisa menindakan itu secara hukum. Ya. Jadi saya di sidang waktu lagu Indonesia, dipanggil di sidang. Itu satu tapi buat saya, sampai saya mengatakan, Pak, tolong yang mana yang nggak benar, tolong dikritisi, gitu kan. Nah, nggak ada, pokoknya provokatif. Mereka punya dalil, itu aja provokatif. Ya, ini artinya begini, dari pihak seniman, kritislah. Terus kritis, itu bagus. Dari pihak pemerintah juga harus bijak bagaimana menghadapi kritik daripada rakyat ini, gitu kan. Sehingga antara rakyat dan negara itu ada titik temu. Dan kritisi itu sebetulnya membangun ya. Orang kalau nggak dikritik nggak sadar-sadar. Nggak dicubit ya? Nggak dicubit, iya, saya begini. Dan sekarang masyarakat itu sudah sangat aware. Kemarin gelombang setelah Ben Sukatani diintimidasi sampai minta maaf ya, gelombangnya justru makin besar. Jadi kalau dari sisi masyarakatnya Bang Haji gimana? Masyarakat dulu dan masyarakat sekarang untuk mendukung musisi bersuara? Enggak, sebenarnya begini, secara fitrah sama aja dari zaman kapanpun. Secara fitrah manusia itu dia selalu menyuarakan keadilan, kebenaran, itu fitrah.
zaman kapanpun. Ketika ada ketidakadilan, ketika ada ketidakbenaran, dia bersuara sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Itu fitrah. Zaman berganti tapi kebenaran tidak bisa dibendung ya. Oh ya, dia tidak akan bisa dipatahkan dengan apa. Dia akan mencari jalannya sendiri kebenaran itu. Bang Haji, kalau kan kita nggak bahas satu secara spesifik lah, tapi kalau fenomena polisi manggil musisi kayak gitu, yang mengkritisi, terlepas tadi ya mungkin agak terlalu kasar atau ini, itu bagaimana Bang Haji? Masih boleh nggak polisi itu seperti itu, memanggil musisi, minta take down seperti itu? Apanya boleh nggak polisi manggil gitu kan? Oh iya, kemudian suruh klarifikasi. Tugasnya kan manggil-manggil orang polisi. Suruh klarifikasi, surat panggilan. suruh minta maaf. RS depend ya, polisi itu kan banyak. Dan polisi itu kan nggak sama. Kebijakannya, pemikirannya kan nggak sama juga gitu ya. Dan bahwa dipanggil, suruh minta maaf gitu kan. Terus dia minta maaf nggak? Minta maaf. Ya udah. Jadi itu tidak turutin ke polisi. Itu bagian dari perjuangan atau ya? Kenapa? Bagian dari perjuangan. Resiko-resiko itu. Resiko. Bahwa begini. Kan tadi saya katakan Allah mau memerintahkan tegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar. Umumnya orang banyak yang menyerukan kepada amar ma'ruf. Berbuat baiklah kamu, kamu sholat, kamu puasa. Itu banyak. Tapi mencegah kemungkaran itu sedikit. Kenapa? Dia akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkar. Saya kasih contoh. Waktu saya bikin lagu judi. Wah, saya dipersekusi sama bandar-bandar judi. Dengan berbagai ini soalnya pendaringan mereka nih. Untuk kutak-kutik mendengarkan gue itu kan. Nah, ketika kita bicara soal nyanyi itu Mira Santika, itu saya dipersekusi sama bandar-bandar narkoba. Itu sudah risiko perjuangan ya. Jadi artinya, makanya ketika kita punya tugas semua kita punya tugas untuk menyeru kepada kebenaran dan kebaikan dan mencegah kemungkaran, itu tugas orang beragama itu. Karena begini, kalau kita hanya menyeru tentang kebaikan, kemungkaran nggak digubris, nggak kelar-kelar. Gitu, orang yang kita suruh baik terus dirusak lagi sama kemungkaran, ya kan? Nah, ibarat kita menanam padi, tapi hamanya nggak diurus. Maka dia harus sejalan itu. Menyuruh kepada kebenaran, kebaikan, mencegah kepada keburukan itu harus berdampingan. Sinergi. Amar ma'ruf wa nahi munkar. Menyerukan kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, termasuk media Anda. Ya. Nah, tapi itu kan memang bukan pekerjaan gampang ya, Van ya. Apalagi kalau dimasukkan ke dalam musik. Biasa wartawan emang gini, Bang Haji. Tapi ini apalagi wartawan tugasnya Iya, benar banget. Menegakkan kebenaran. Ini saya mau yang lebih ringan nih Bang Haji sebenarnya. Kan ya yang dilakukan Bang Haji itu berat ya. Dan ya tidak semua orang bisa. Kalau lihat regenerasi sekarang gimana Bang Haji? Apalagi misalkan kita ambil contoh sekarang di PAMDI lagi menyelenggarakan juga kan, kalau saya tidak salah justru hari ini nih Van, penjuriannya ya. Lomba cipta lagu dangdut. Bibit-bibit yang seperti itu melanjutkan regenerasi dakwah lewat musik, apakah terlihat juga di tahun ini mungkin di antara sekian banyak peserta? Ya, nanti saya bagian finalisasi. Sekarang saya belum ikut campur menilai. Ya. Nanti endingnya, finalnya saya yang menilai. Nah, saya belum lihat sih. Tapi itu tadi bahwa amar ma'ruf wa nahi munkar perlu dilakukan. Konsepnya bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu arahan Allah kayak gitu. Dengan bijaksana, dengan argumen, dan dengan nasihat yang baik. Bukan dengan caci maki, dengan penghinaan, bukan.
Itu perintah amar ma'ruf nahi munkar ada, lakukan. Caranya juga ada. Gini caranya. Kan gitu. Ya. Dan tadi dalilnya itu walaupun bukan dari sisi religius, tapi misalkan dalil dasar peraturan dan apa, jadi istilahnya ada dasar argumennya gitu ya Bang Haji ya. Iya. Tadi kan Bang Haji udah juga nyinggung soal menebarkan kebaikan, termasuk tadi ngajak puasa gitu kan. Nah, bentar lagi kan kita akan masuk bulan Ramadan nih Bang Haji. Iya. Menarik nih kita bahas. Dan Silakan pas nih, silakan. Minggu depan Ramadan pas kita. kan gampang aja ya. Yang penting ada kolak sama korma doang. Ada Kelar usah. Kelar. Bang Haji, untuk kalau mungkin bisa ceritakan ke Sobat Media Indonesia, biasanya selain kolak dan korma tadi, apalagi sih yang dijalani kalau selama bulan puasa itu yang Bang Haji lakukan? Kolak jangan itu. Oh, jangan? Bad food itu. Kolesterol ya? Kolesterol. Manis. Begini, puasa itu kan, nah, gue jadi dakwah nih, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong. Ini, qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Ada diksi iman, ada diksi takwa. Ini yang harus menjadi pembahasan. Apa itu iman? Kenapa Allah tidak mengatakan ya ayyuhal muslimun, hai orang-orang Islam, atau ya ayyuhan nas, hai manusia. Tapi yang dipanggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena orang kalau nggak beriman nggak bisa puasa. Lalu siapa orang beriman? Rukunnya 6. Orang beriman itu yang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada nabi-nabinya, percaya kepada kitab-kitab sucinya, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada kadar baik dan buruk min Allah. Kalau nggak percaya ini ngapain juga dipanggil? Karena nggak akan puasa. Itu satu ya, yang makanya dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Di sini sendiri ada konsekuensinya nih kalau beriman. Nah, kalian lo happy dunia akhirat. Kalau nggak beriman, celaka lo dunia akhirat, kan gitu. Makanya harus beriman supaya bisa puasa kan itu. Lalu apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang takwa. Apa itu takwa? Takwa itu ada 7 ciri. Pertama, ciri orang takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia percaya kepada yang gaib. Apa yang gaib itu? Terutama Allah Subhanahu wa taala, gaib. Dia percaya. Kenapa percaya? Berdasarkan ayat qauliyah Quran, ayat kauniyah alam ini. Oh, ada Allah. Oh, eksis Allah. Yang kedua, wa aqimus shalah. Alladzina yuqimuna shalah. Orang yang menegakkan sholat. Ciri orang takwa ini. Yang ketiga, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang suka memberi dalam keadaan lapang dan sempit, suka berbagi. Itu ciri yang ketiga orang beriman. Yang keempat, wal kaziminal ghaiz. Pandai menahan marah, penyabar, tidak emosional, tidak temperamental. Ciri yang kelima, wal afina 'anil nas, suka memaafkan kesalahan orang, tidak pendendam. Ciri yang keenam, wallahu yuhibbul muhsinin, suka berbuat baik kepada orang. Ciri yang ketujuh dari orang bertakwa itu, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Yaitu orang-orang yang ketika terlanjur berbuat dosa, terlanjur berbuat salah, maka dia cepat ingat kepada Allah dan mohon ampun. Nah, inilah ciri takwa. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi berjuang untuk mendapatkan nilai-nilai ini yang 7 tadi.
Makanya puasa itu adalah madrasah takwa. Sebuah madrasah untuk mencapai nilai takwa. Dalam berpuasa itulah, dengan berlapar-lapar berhaus-haus itu, kita berusaha untuk meningkatkan keyakinan kita kepada yang gaib Allah. Kita berusaha untuk menegakkan sholat secara konsisten. Kita berusaha untuk selalu berbagi dalam keadaan apapun. Jadi berbagi ini bukan orang kaya aja. Orang miskin juga harus berbagi. Misalnya lo punya duit 10.000, bisa berbagi nggak? Bisa, kasih orang tuh 1.000. Wal kaziminal ghaiz, berlatih untuk bersabar, nggak emosional, sabar. Wal afina 'anil nas, belajar memaafkan kesalahan orang, nggak pendendam. Dan belajar untuk berbuat baik kepada orang. Allah yuhibbul muhsinin. Yang ketiga, ketika kita salah, biasakan cepat ingat Allah, istighfar, ya Allah, aku nggak lagi ya Allah, aku salah tadi. Nah, puasa itu adalah latihan menguasai diri untuk mencapai 7 nilai ini. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, supaya kamu punya sifat yang 7 ini. Kalau sudah punya itu, apa sih untungnya? Apa sih untungnya? Selamat dunia akhirat. Untungnya adalah, kata Subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, punya 7 sifat tadi, akan aku berikan jalan keluar dari persoalan hidup. Solusi. Ini solusi ini penting. Banyak orang-orang pangkat tinggi, orang-orang konglomerat, dia stres karena nggak ada solusi. Tapi buat orang beriman, Allah janji, aku akan berikan solusi. Akan aku berikan rezeki dari jalan yang tidak duga-duga. Itu. Jadi keuntungan orang bertakwa, dia akan selalu diberikan solusi. Dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga. Rezeki itu apa sih? Bukan duit doang. Sehat. Rezeki. Teman baik, rezeki. Ada kawin belum kamu? Udah, Pak Haji. Belum? Udah. Suami yang saleh, rezeki. Anak saleh, rezeki. Rezeki itu banyak. Ilmu, rezeki. Kan sekarang lagi dapat rezeki nih. Iya. Wa may taqillaha yaj'al min amri yusra. Akan dimudahkan segala urusannya. Kemudian itu di dunia kita diberi kebahagiaan yang begitu banyak. Lalu di akhirat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Di akhirat masuk ke surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi bodoh aja kalau nggak takwa. Latihannya Ramadan. Di situ kita jangan cuma nggak makan nggak minum, tapi dalam lapar dan haus itu 7 sifat ini laksanakan. Biasakan lakukan itu. Sehingga begitu selesai Ramadan 1 Syawal, Idul Fitri. Kembali kepada fitrah kita, yaitu makhluk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, Bro. Bang Haji, kalau di media sosial tuh kan kalau jelang Ramadan tuh yang rame itu misalnya pamit dari rumah mau keluar sebentar, tahu-tahu belok motornya nggak sengaja ke warteg tuh, Pak Haji. Nah, kira-kira buat orang-orang yang seperti itu, tausiahnya gimana, Bang Haji? Lebih baik kamu jangan buka rahasia sendiri. Jangan ceritain di sini, jangan. Nggak baik. Nggak apa-apa, Bang Haji, buka-bukaan aja. Gimana tuh, Bang Haji, yang fenomena kayak gitu? Itulah, jadi dia bukan puasa. Puasa itu tadi, la'allakum tattaqun, untuk mencapai tingkat takwa. Kalau nilai-nilai takwa tadi nggak terdapat pada orang yang berpuasa, dia bukan puasa namanya. Kam min shaimin laisa lahu min syami illal ju'al atas. Kata Nabi kan begitu. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat manfaat puasa kecuali lapar dan haus. Nggak bertambah, sholatnya nggak bertambah baik. Makin pelit, sama orang pendendam, tidak penyabar. Nah itu apa yang dia dapat? Lapar haus doang kan. Sementara tujuan puasa apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa.
Kalau takwa kenapa? Happy dunia akhirat. Tanpa takwa nggak akan happy manusia. Tanpa takwa nggak akan manusia happy di dunia, apalagi di akhirat. Setinggi apapun pangkat Anda, jangan jadi baru wartawan media Indonesia, wartawan New York lagi. Kalau nggak takwa, nggak happy dunia akhirat. Jadi konsep bahagia dunia akhirat, takwa. Nggak ada cara lain. Nggak penting itu healing kalau sekarang kan orang healing itu, tapi kalau tidak takwa tidak happy Healing di dalam. penting dalam rangka tafakkur. Melihat ciptaan Allah, subhanallah. Jadi ayat Allah itu ada dua, ayat qauliyah Al-Quran, sering baca Quran, ayat kauniyah, Alam. bukti-bukti ini alam ini semuanya tanda-tanda ternyata Allah ada gitu, ternyata Allah Maha Besar. Saya kasih contoh satu. Orang kalau tidak berbasis Al-Quran, dia akan melihat dunia ini kulitnya bohong. Kamu kalau tanpa Al-Quran, begitu lihat Mercedes-Benz, kamu akan muji orang Jerman. Hebat Jerman. Begitu lihat satelit, kamu akan puji orang Amerika. Amerika hebat, bisa bikin satelit. Begitulah gedung-gedung tinggi, kamu akan puji orang Cina. Cina emang hebat, lihat tuh. Berapa hari dibikin hotel. Padahal nothing. Kalau orang berbasis Quran, begitu lihat kehebatan sains teknologi, apa ucapan? Subhanallah. Hebat engkau ya Allah. Kenapa? Karena pada hakikatnya semua ini buatan Allah. Nggak ada yang buatan manusia. Jangankan manusia bisa bikin mobil, bisa bikin gedung, napas saya nggak bisa. Bernafas pun kita nggak bisa. Nah, coba lihat surah Yasin. Wa ayatul lahum anna hammalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Salah satu bukti kebesaranku, kata Allah, aku bisa muat orang banyak di atas lautan, di atas perahu untuk mengarungi lautan. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Dan aku ciptakan lagi perahu-perahu seperti itu untuk mereka arungi. Itu ayat eksplisit, bukan implisit. Ayat muhkamat, bukan mutasyabihat, jelas. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Aku ciptakan lagi perahu-perahu seperti itu untuk mereka arungi. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan Allah yang menciptakan perahu. Bagaimana mungkin? Ya. Kita ini khalifatullah fil ard. Kita ini wakil Allah di muka bumi. Karena Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhan mau berbicara kepada malaikat, aku mau menciptakan khalifah di muka bumi. Apa itu khalifah? Wakil Allah. Wakil Allah itu khalifatullah. Nah, diciptakanlah khalifatullah itu. Diproseslah dari segumpal darah, dari sperma menjadi segumpal darah, darah menjadi segumpal daging. Kemudian wanukiru fil ahrami manasya, daging itu diukir dalam rahim ibu kita. Dari daging itu dibikin kepala, diisi dengan otak, mata, telinga dan sebagainya. Dari daging itu dibikin tubuh, diisi segala macam organ-organ tubuh. Dibikin tangan, kaki yang semuanya struktural, fungsional, scientific, teknologik. Tsumma nukhrijuhum tifla. Kemudian aku keluarkan kamu sebagai bayi. Kita diberi otak oleh Allah. Ilmunya siapa yang ngisi? Ilmu itu dari Allah. Wa rabbuka al-qalamul ladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Demi nama Allah yang mulia, yang mengajarkan manusia yang dia tidak tahu menjadi tahu. Ilmu itu dari Allah. Otak yang bikin Allah, yang bikin Allah. Tangan untuk bekerja yang bikin Allah. Kaki bikin Allah. Tiba kita begitu bikin gelas, enak aja ini bikinan gue. Kan hakikatnya bikinan Allah itu gelas. Kita wakil Allah untuk bikin gelas. Begitu juga nih semua yang kita lihat. Ini ciptaan Allah, bukan ciptaan tukang bangunan ini.
Karena otaknya dari dia, ilmunya dari dia, tangannya dari dia, spiritnya dari dia. Nah, itulah kalau orang tidak berbasis Al-Quran, dia akan mengagungkan sains dan teknologi dan mengecilkan Allah. Itulah yang dibilang agnostik atau ateis, naudzubillah. Atau bahkan menuhankan ilmu pengetahuan ya, Bang Haji ya. Menuhankan ilmu pengetahuan saja. Kalau di Barat itu apa alirannya Scientology. Sains boleh. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu 'abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah untuk kejayaan dunia kamu seakan kamu hidup selamanya. Sains. Bekerja untuk kejayaan akhirat kamu jangan kamu masih besok. Sains itu adalah penopang religion. Sains adalah pendukung agama. Percaya nggak? Percaya dong. Kalau nggak percaya masih panjang nih, bisa Percaya dong. Itu sudah tidak terbantahkan. dengan percaya deh, jadi nggak lama. Bukan, ini jujur loh. Bukan biar cepat, bukan. Jujur. Sains itu untuk membuktikan kebenaran firman. Nah, contoh dikit ya. Ada Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar debu pun akan aku perlihatkan. Dan yang berbuat jahat sebesar debu pun aku akan perlihatkan juga. Orang dulu mana percaya? Masa kita bisa melihat kelakuan kita yang lama yang kemarin? Nggak mungkin lah. Diturunkanlah lah ilmu pengetahuan, ilmu sinematografi. Dengan ilmu sinematografi, Roma Irama bisa melihat kelakuannya 30-40 tahun yang lalu. Persis, nggak kurang. Ternyata gue bisa lihat kelakuan gue 30 tahun yang lalu. Jadi apa gunanya ilmu sinematografi? Ilmu yang sekarang lu lagi lakukan di syuting-syuting. Untuk membuktikan firman Allah bahwa kelakuan kita tidak hilang. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Artinya siapa yang melakukan satu kebaikan sekecil apapun akan diperlihatkan. Begitu kejahatan. Ini sains. Ini kamera-kamera kalian ini sains. Untuk membuktikan kebenaran firman itu bahwa kita bisa melihat kelakuan kita yang lampau. Lagi Allah Nabi mengatakan, "Aman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada hari akhirat dan Allah, maka berkata-katalah yang baik atau diam. Kenapa? Karena ucapanmu nggak hilang. Akan aku perdengarkan lagi nanti pada pengadilan Allah. Dulu mana percaya orang. Mana bisa kita dengar ucapan kita yang kemarin dulu. Tapi dengan ilmu recording system. Oh, ternyata suara kita memang nggak hilang. Jadi kesimpulannya, sains itu untuk mendukung kebenaran firman. Ini udah 2 jam nih, udah. Belum, Bang Haji, baru 5 menit. Baru 5 menit. Mungkin dari Flor ada pertanyaan sebagai anak buah Roma Irama. Abri. Benar kan? Kata Pak Haji mau jadi takwa ada 7. Ada 7, ya benar. Kalau kurang 2 kurang 3 nggak bisa tuh. Nawar. 4 doang. Jadi begini, semua itu terkait pasti. Makanya yang pertama kan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman percaya kepada Allah yang ghaib. Orang yang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, apa perintahnya enteng, apa larangannya enteng kita hindarkan. Maka awaluddin ma'rifatullah. Pertama beragama, kenalah Allah. Oke, saya kenalkan kamu sama Allah. Ayat kauniyah nih. Ayat kauniyah ini artinya ayat-ayat ciptaannya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, inna halaknakum min turab, thumma min nutfah, thumma min alaqah, thumma min mudghah. Hai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'athi itu. Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'athi, fa inna halaknakum min turab, thumma min nutfah, thumma min alaqah. Hai manusia, kalau kamu ragu-ragu tentang hari kebangkitan, nah itu. Kalau kamu ragu-ragu tentang Allah, coba perhatikan bagaimana aku menciptakan dirimu. Perhatikan. Kamu aku ciptakan tuh min nutfah, dari sperma.
Thumma min alaqah, kemudian dari segumpal darah diproses lagi menjadi mudghah, segumpal daging. Wa nukiru fil arhami ma nasya ila ajali musamma. Kemudian daging tadi aku ukir dalam rahim ibumu sesuai dengan yang aku hendaki sampai waktu yang tertentu. Dari sperma menjadi darah menjadi daging diukir dalam rahim ibu kita. Dari daging tadi dibikin kepala, diukir. Kepala diisi otak buat berpikir, dikasih mata buat melihat, dikasih telinga buat mendengar, bibir buat ngomong, hidung buat ngirup udara. Terus dibikin badan, di situ organ-organ badan. Ada paru-paru, jantung, liver, ginjal dengan segala fungsinya. Cowok dibikinin kelenengan, cewek dibikinin empet-empetan. Itu tafakkur, fikirin coba. Gila aja nih. Begitu kelenengan beradu sama empet-empetan. Luar biasa, surga turun Jo. Ini tafakkur fi khalqillah. Renungkan ciptaan Allah. Dibikin tangan buat kerja, dibikin kaki buat kerja. Begitu selesai, tsumma nukhrijukum tifla, kemudian aku keluarkan kamu sebagai bayi. Tanya dirimu, siapa yang bikin kita dari sperma menjadi darah, menjadi daging? Diukir menjadi begini komprehensif, holistik. Sempurna banget. Mungkin ada 4 jawaban. 1, terjadi dengan sendirinya. Masuk akal nggak? Enggak. Bapak gue yang bikin? Enggak. Ibu gue yang bikin? Enggak. Ada yang membuat. Ini yang masuk akal. Ada yang menciptakan. Itulah Allah. Namanya awaluddin ma'rifatullah. Pertama beragama, kenalah Allah. Caranya, lihat firman-firmannya yang berupa ayat-ayat qauliyah. Baca Quran tuh, lu akan nangis-nangis baca Quran. Lu akan melihat eksistensi Allah dengan nyata. Setelah itu perhatikan alam, termasuk diri kita perhatikan. Kita akan melihat tuh betapa ini semua ciptaan Allah. Termasuk Quran tadi, mobil, kapal terbang. Kayak begitu. Nah jadi kamu nggak bisa bilang kalau separuh-paruh gimana, nggak mungkin. Ketika kamu percaya sama Allah sebagai rukun yang pertama, tadi syarat pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang ghaib itu Allah dan hari akhirat, lo akan bisa sholat dengan enak, lo akan bisa berbuat baik, lo akan bisa menjadi penyabar, lo akan bisa menjadi pemaaf. Nggak bisa gue jadi pemaaf aja bisa namanya. Itu satu paket. Jadi pertama kenalah Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Pertama beragama kenalah Allah. Baca Quran. Perhatikan ini alam. Perhatikan diri kita. Waktu sikat gigi, coba tafakkur. Ini gigi jumlahnya 32. Di depan ada gigi seri. 4 pasang. Bentuknya tipis, tajam. Fungsinya buat memotong makanan. Di samping gigi seri ada 2 pasang taring. Bentuknya tajam, kokoh. Fungsinya buat mencabik makanan yang keras. Di belakang taring ada 10 pasang geraham. 6 geraham besar, 4 geraham kecil. Fungsinya buat menggiling makanan. Dia datar, kokoh. Begitu struktural, fungsional. Tanya diri kita, emang ini nggak ada yang bikin? Gila aja nggak ada yang bikin. Goblok banget kita kalau mengatakan, oh ini terjadi dengan sendirinya. Itu salah satu cara mencari Tuhan, mengenal Allah. Mungkin itu ya. Oke? Iya Pak Haji. Saya mau satu pertanyaan lagi, baru keingetan. Baru keingetan tadi dari pertanyaan Ricky juga. Jadi mungkin itu ya, apa cara orang untuk mendapatkan hidayah supaya takwanya yang 7 lengkap itu. Saya jadi keingetan dulu Bang Haji pun pernah di satu wawancara bilang pernah sempat juga meragukan Islam waktu itu atau terus ada jalan pencariannya waktu itu Bang Haji belajar kitab suci macam-macam dan akhirnya menemukan keteguhan itu. Bisa diceritain lagi Bang Haji? Ya dulu kan saya Islam secara tradisional, belum rasional. Islam ikut-ikutan. Gue kenapa Islam ya, Mbak? Bapak gue Islam, gue Islam begitu. Islam otomatis. Belum menjadi rasional.
Gue lihat di sana ada teman gue yang Kristen, tanpa Kristen lo nggak masuk surga. Sana ada Hindu, Buddha, tanpa Buddha lo nggak masuk surga. Di situ gue mau cari yang benar loh, yang mana nih. Akhirnya saya kosongkan tuh semua. Dari pikiran saya Islam semua saya kosongkan dulu, netral. Nah terus saya bawa 3 kitab suci. Islam, Nasrani, dan Buddha, Hindu-Buddha. Yang saya pelajari, nggak semuanya saya baca. 3 konsepsi aja. Bagaimana konsep ketuhanan semua agama ini. Yang kedua, bagaimana konsep ibadah agama-agama ini. Yang ketiga, bagaimana konsep muamalah sosial masyarakat. Itu aja. Ternyata the best adalah Islam. Rasional Islam. Misalnya saya masuk Islam secara rasional. Yang ini Bang Haji, yang juga ada di media sosial tuh yang Bang Haji nangis katanya itu soal konflik Balawi itu Bang Haji. Iya, iya. Gimana itu Bang Haji? Yang nangis di PBNU. Iya. Saya menangis itu pertama bertemu dengan seorang Habib yang sahabat saya lama, Habib Muhammad namanya. Dia teman ketika saya nih bikin partai idaman. Dari situ saya berkunjung ke dia, tabligh di rumah dia, sahabat pokoknya. Tiba-tiba saya ketemu dalam situasi polemik nasab. Ngerti nggak? Iya. Dalam situasi bahwa saya meyakini bahwa Habaib bukan turunan Nabi. Di situ, bagaimana coba Anda bayangkan? Ya. Antara haru ketemu Satu sahabat. temen gue, Ya. yang dua, gue lagi kritisi lo lah. Saya sedang mengkritik Anda. Tapi untungnya ini Habib, ternyata dia begitu baik sama saya. Berarti kan dia telah tercerahkan. Kalau enggak kan dia marah. Mungkin dia akan mau dipanggil sepanggung dengan Rhoma Irama. Kalau tidak tercerahkan. Makanya saya nyatakan di situ, nah yang banyak saya menangis di situ ketika saya bercerita tentang bagaimana membuat dakwah dalam musik. Itu yang banyak meneteskan air mata saya. Kalau soal Ba'alawi, bahwa Boleh minum? tetap, nggak usah, tetap hakul yakin Ba'alawi itu bukan turunan Nabi sampai sekarang. Berdasarkan ilmu sejarah, ilmu nasab, DNA. berdasarkan ilmu biologi, tes DNA. DNA Rasulullah kan J1, DNA mereka G, nggak nyambung. Berdasarkan filologi, ya. Barusan kita baru podcast yang ketiga dengan Prof. Menahem Ali tentang filologi. Memang nggak nyambung bahwa orang Yaman itu bukan orang Arab. Nabi orang Arab. Orang Yaman itu secara DNA dari Kaukasus. Secara filologi dari Kaukasus. Jadi 3 disiplin ini saya meyakini bahwa mereka bukan turunan Nabi. Nah tetapi ada satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum." Sesungguhnya sesama orang beriman itu saudara. Islahkanlah, damaikanlah sama saudaramu. Nah, ketika ada persoalan, teman kita nggak bagus nih, menyimpang. Wa tawassaw bil haqq. Saling memberi kabar tentang kebenaran, senang menasihati tentang kebenaran. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Itu yang saya lakukan sekarang. Bukan dengan kebencian, bukan dengan semangat permusuhan, tidak. Semata-mata hanya melaksanakan perintah Allah. Sampaikan kebenaran. Saya kan lihat podcast Bang Haji. Jadi bukan karena kepentingan, bukan kebencian, tapi saya harus menyampaikan kebenaran gitu. Saya kan lihat juga tuh podcast Bang Haji dan memang sudah clear dasar-dasarnya makanya Bang Haji berkeyakinan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi SAW. Dan terus di podcast yang terakhir kalau nggak salah 4 hari lalu ya Bang Haji ya, Bang Haji kan juga mengajak sahabat-sahabat lama Bang Haji istilahnya
Untuk muhasabah. Ya, udah ada respon belum Bang Haji? Belum ada. Untuk muhasabah, untuk introspeksi kan. Karena begini, ini sanksinya berat di akhirat itu. Berat sanksinya. Allah Subhanahu mengatakan, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Jangan kalian menjadi orang-orang yang bertengkar setelah datang kenyataan yang nyata. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, bagi mereka azab yang pedih. Lalu Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Man da'a ila ghairi abih fa huwa ya'lam annahu ghairi abih, al-jannatu haram." Barang siapa yang mengaku-ngaku kepada ayah yang bukan ayahnya dan dia tahu itu bukan ayahnya, surga haram. Apalagi ngaku-ngaku cucu Nabi sementara dia sudah tahu bukan cucu Nabi. Nah, dengan 3 disiplin ini sebetulnya terang benderang. Terang benderang. Makanya Rizik Syihab kan bilang, sebelum ada polemik nasab nih. Ini ada rambut Nabi, ayo yang ngaku-ngaku turunan Nabi tes DNA. Nanti ketahuan nih, yang turunan Nabi bukan, DNA Nabi kemana? DNA Nabi. Kan artinya dia tahu bahwa untuk memastikan turunan Nabi harus tes DNA. Itu sebelum ada polemik nasab. Begitu ada polemik nasab, ada tes DNA udah diketahui bahwa Alawi G, dia nggak mau tes DNA. Nah kan kita udah tahu, berarti kamu bukan turunan Nabi. Oke, karena memang jelas, so what gitu loh. Karena nasab nggak jadi pertimbangan di akhirat. Nggak jadi pertimbangan apapun. Yang paling utama anaknya Nabi masuk neraka, Nabi Nuh. Bapaknya Nabi masuk neraka, Nabi Ibrahim. Bininya Nabi masuk neraka, Nabi Lut. Pamannya Nabi masuk neraka, Nabi Muhammad. Jadi buat apa tuh nasab? Inna akramakum indallah atqakum. Ketinggian derajatmu si Allah hanyalah takwa. Ini yang saya sedang menyeru, yang tadi amar ma'ruf nahi mungkar itu. Sedang menyeru kepada kebaikan. Kalau mereka marah ya wajarlah. Gue tiba-tiba kok jadi bukan turunan Nabi. Dia kecewa banget. Tapi saya himbau introspeksi. Muhasabah. Ini karena di akhirat ini berat nanti. Ya kan? Iya. Nah, kalau kalian muhasabah, kita gandengan tangan lagi sebagai saudara gitu. Kenapa berantem? Jaga ukhuwah Islamiyah, kan gitu. Kalau komunikasi personal ada nggak Bang Haji? Kan Rizik Syihab kan juga sobat dari dulu ya. Sobat banget. Rizik Syihab sahabat karib pakai banget. Iya. Saya cinta banget sama dia. Nah, saya yakin dia juga sangat mencintai saya. Jadi itu tadi bukan dengan dasar kebencian, bukan dengan dasar kepentingan, tapi dalam rangka watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Saya harus menyampaikan kebenaran. Ini loh. Saya sampaikan. Kan gitu aja sebetulnya gitu. Ya siapa tahu mendekati Ramadan ini. Ya, kita berharap ya. Mudah-mudahan. Sebenarnya saya mau nanya lagi soal THR. Bisa juga. Saya nanti nanya langsung aja ke pemeran saya. Ini THR-nya di sini. Satu lagi nih Bang Haji, ini soal yang lebih ringan. Tadi berat tadi ya? Tadi berat. Tadi ringan, nih lebih ringan lagi. Lebih ringan lagi. Kalau bicara soal musik dangdut, penyanyi dangdut saat ini yang menurut Bang Haji paling bagus siapa? Banyak. Salah satu mungkin. Kalau cewek yang anak muda itu remaja itu Lesti. Ada Fildan, ada Lesti, ada banyak banget keren-keren. Kalau bicara soal dangdut koplo kan ini genre yang disebut angin segar. Bukan cuma di dunia dangdut, tapi di dunia musik Indonesia. Bagaimana pandangan Bang Haji? Ini saya perlu klarifikasi. Ya. Koplo ya koplo, dangdut ya dangdut gitu. Ya. Karena koplo itu genre sendiri. Dangdut itu koplo ya. Nah, jadi saya tentunya harus menghormati genre apapun karena itu fitrah kan manusia gitu.
Nah ketika, tapi saya keberatan ketika lagu-lagu saya, apalagi lagu dakwah, dikoploin. Wahai ketahuilah sesungguhnya muslim bersaudara, ayo dan bersatu padu, kan rusak lagu gue. Itu aja, jadi koplo is okay. Dangdut is dangdut, koplo is koplo. Jadi sasarannya kepada seniman-seniman koplo, ini koplo bagus. Buatlah lagu-lagu khusus koplo gitu loh. Jangan lagu dangdut dikoploin. Karena itu nggak harmoni lagi, nggak terdapat lagi keindahan liriknya ya. Tujuan lirik tuh jadi hancur. Kalau ibaratnya fusion genre itu nggak masuk ya? Bisa, tapi untuk lagu-lagu tertentu bisa saja. Nah itu dari sisi apa ya? Bisa saja. Ketika itu terjadi harmoni ya bisa. Makanya misalnya ada lagu melo kan. Iya. Sekian lama aku menunggu. Tuh tak. Melonya nggak jadi ya? Nggak dapat. Apalagi lagu dakwah. Tanganmu datanglah. Gimana penilaiannya Bang Haji? Kehadiranmu ku tunggu. Jauh apa? Boleh atau enggak nih? Yes atau no Pak Haji? Yes atau no? Saya sih no. Nggak enak mau dibilang Pak. Untuk kita menyakiti orang ya. Padahal ini salah satu modusnya ya, wawancara ini. Dia mau mendekati diorbitin. Iya Bang Haji. Pengen ikut tenar gitu nih. Tapi fales itu susah loh Bang Haji, nggak ada sekolahnya tuh. Apa tuh? Untuk fales itu nggak ada sekolahnya. Kalau merdu kan ada kursusnya. Fales nggak ada sekolahnya Bang Haji. Merdu juga nggak ada. Gimana sekolah merdu nggak ada? Iya. Nyerah lah gua. Saya termasuk yang ngerasa jadi nggak berani nyanyi. Oh ya tapi saya pengen tahu tuh kenapa tadi favorit Bang Haji Lesti, siapa lagi Bang Haji? Fildan. Oh ya Fildan. Aduh, saya nggak enak nanti sama penggemarnya nih. Kenapa tuh? Bagus. Secara teknik vokalnya keren, bagus. Cengkoknya ya? Cengkoknya bagus. Ekspresinya bagus, keren. Oke Bang Haji, terima kasih sudah menerima kehadiran kami, tim dari Media Indonesia, dan juga sudah menerima souvenir dari kami dan sudah memberikan banyak pencerahan sekali. Mulai dari seni, kemudian hakikat berpuasa hingga keyakinan ya, kita menambah keyakinan dan bagaimana takwa kita. Kita akhiri pertemuan kita nih Bang Haji dengan salam durasi, dua rasa, dua sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.